Sini aja sih, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat yang rahmati oleh Allah SWT, malam hari ini kita akan membahas tema ketahanan keluarga di saat pandemi. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada setiap manusia fitrah untuk bertahan menghadapi segala permasalahan kehidupan ini. Kalau kita mengerti arti fitrah, maka apapun goncangan-goncangan hidup dapat dilewati dengan sebaik-baiknya. Karena prinsip hidup ini tidak ada orang senang terus dan tidak ada. Karena hakikat hidup ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai dalam ayat 5 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dalam ayat ini Allah mengatakan tiap jiwa pasti mati dan kami akan menguji kalian dengan kesusahan dan kesenangan, dengan keburukan dan kebaikan, dan semua kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Batasan hidup kita sampai mati. Setelah mati, selesailah tugas kita, yang ada hanyalah hisab. Ya. Mu'amal bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Talib bin Abi Thalib, hari ini yang ada adalah beramal tanpa dihisab. Nanti kalau sudah meninggal, yang ada hanyalah hisab, sudah nggak ada lagi amal. Maka dalam hidup ini akan senantiasa ada dua hal, ujian keburukan dan ujian kebaikan, ujian kesusahan dan ujian kesenangan. Bahkan dimulai dengan ujian keburukan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Nah, karena itu barakallahu bagi kita yang beriman, ketika sadar bahwa hidup ini ujian, maka kita senantiasa harus waspada, harus sadar dengan segala kemungkinan. Ya, kemungkinan akan mengalami satu derita itu satu keniscayaan. Kemungkinan untuk mendapatkan kebahagiaan itu satu keniscayaan. Tinggal bagaimana ketika dapat kesusahan itu bersabar, dan ketika dapat kesenangan bersyukur. Karena sekarang yang dialami oleh umat Islam, bangsa Indonesia dan manusia
di seluruh dunia adalah masalah pandemi COVID-19, ya, penderitaan dialami oleh merata manusia. Ya. Yang biasa hidup normal menjadi tidak normal. Sehingga banyak yang punya pekerjaan kemudian di PHK. Banyak yang punya usaha kemudian bangkrut. Ya, banyak masalah-masalah, tidak lagi sedikit yang kena penyakit karena itu pandemi. Ya, baik itu pandemi yang menyebabkan seseorang tertimpa penyakit sehingga harus diisolasi, harus diobati sampai sembuh, atau ada juga sampai meninggal dunia. Ya, di Indonesia ada ratusan ribu yang meninggal dunia. Dan sekarang ini paling keras justru ada di Amerika, COVID-19 ini. Ya, kemungkinan juga tidak dalam waktu dekat akan selesai, cukup waktu lama. Pasrah kepada Allah. Tetapi bagaimana daya tahan tubuh kita, bagaimana daya tahan keluarga kita terutama tetap tegar menghadapi semua kesulitan itu. Ini kita akan bahas. Ya, supaya kita paham bagaimana menghadapi kehidupan ini, termasuk ketika dalam kesulitan pandemi ini. Saya sempat sampaikan sama Pak Jokowi di istana. Negara dalam gawat dalam 3 hal. Ada data dan yang ketiga karena pandemi. Itu negara nggak normal. Seperti yang terjadi di negara kita ini kan. BPKH, apa lagi? Level 1, level 2, level 3, level 4. Yang lain sudah banyak lockdown. Ya, saya pun mengalami Uzbekistan 4 hari. Pas mau pulang lockdown pertama 4 hari di Uzbekistan. Sebulan saya di Rusia. Kita saja. Terus depresi. Orang bagaimana itu? Apapun keadaan yang dihadapi, pasrah kepada Allah. Itu yang bagaimana jaga keluarga sampai depresi, sampai masalah di pada orang biasa sekarang online dunia itu, ya, juga tua menjadi anak, karena selama ini anaknya hanya diadakan sekolah-sekolah yang di luar rumahnya. Padahal pertahanan itu ada di rumah. Pertahanan pendidikan itu pertama itu ada di rumah, bukan di sekolahan, bukan di masyarakat. Karena itu warga Bikom memahami posisi kita sebagai manusia yang kita diberikan oleh Allah luar biasa menghadapi semua sulit. Apa itu? Terah. Walakin wajahmu di atas agama ini, bukan ke arah perusahaan, bukan ke arah lain. Arahkan wajahmu di atas agama ini. Itulah fitrah yang Allah tetapkan dalam tidak ada perubahan dalam fitrah itu. Itulah agama yang sebagai daya tahan di dalam diri manusia untuk menghadapi gempuran masalah, supaya tetap tegar. Dan bukan cuma itu, supaya senantiasa bahagia. Susahnya aja bahagia, apalagi senangnya.
Ya, susahnya aja, lagi senangnya. Karena itu ketetapan Allah yang dia paham betul. Jadi saya memiliki kajian online, judulnya Kenapa Banyak Orang Stres. Itu yang mengundang itu seorang dokter spesialis, ya, dengan banyak kader-kadernya itu. Kenapa sekarang orang banyak stres? Stres itu adalah mental disorder, suatu gangguan mental, ya, karena kegoncangan antara kalbu dan pikiran itu disebabkan adanya peristiwa, adanya ancaman, adanya perubahan, ya, sehingga dia tidak siap menghadapinya. Nah, kita tidak boleh mengalami seperti itu. Makanya orang mukmin itu orang yang paling tenang hidupnya. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu senantiasa mereka ingat sama Allah, zikir kepada Allah, sehingga tentram jiwa mereka. Ya, tidak ada masalah kita kecuali kembalikan kepada Allah. Coba kalau Bapak Ibu setiap ada, apakah kecelakaan, apakah kematian, apakah kekurangan ini, kekurangan itu, peristiwa sudah terjadi, mau diapain? Katakan qadar Allah wa ma syaa fa'al. Semua terjadi karena takdir Allah, nggak mungkin tidak kan? Kalau kita yakin ini takdir Allah, mantap kita. Maka kita hanya berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Berikan pahala terhadap musibah yang menimpa diriku dan gantilah yang lebih baik. Luar biasa. Sehingga tidak ada kata stres, depresi apalagi ya. Mentalnya itu sehat menghadapi semua kesulitan itu. Jangan sampai kami ketakutan di saat orang takut semakin akan mudah kena penyakit dia. Apa? Mengalami tekanan di dalam dirinya. Kebanyakan yang meninggal bukan karena COVID-nya, kebanyakan karena ketakutan yang berlebihan. Ini yang harus kita pahami sekalian. Akar wajahmu di atas agama ini, karena inilah yang menentukan hidupmu, menentukan arah. Orang itu kena stres, depresi, mental disorder itu kan karena mereka tidak punya tujuan hidup. Di situ mereka kena penyakit. Makanya ini yang sekarang menimpa kebanyakan manusia. Dan kita jangan sampai kena penyakit seperti ini. Kalau kita tahu tentang yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum 30 itu. Nabi menafsirkan fitrah itu dalam riwayat Muslim. Itu adalah setiap anak yang lahir di dunia ini meskipun dia hanya orang Yahudi. Tergantung orang jadikan Yahudi, Nasrani, maju. Anak itu diarahkan kemana oleh orang tua? Ya, makanya begitu arah anak itu orang tuanya, Pak. Makanya dalam berumah tangga itu penentu utamanya siapa? Suami istri.
Bertemulah suami istri, at-tayyibuna lit-tayyibat, wat-tayyibuna lit-tayyibat lit-tayyibin. Ya, orang istri yang baik. Untuk baik. Buruk. Buruk untuk lelaki yang buruk. Tapi dalam kenyataannya ada jenis, ada batas soleh. Itu dialami oleh Nuh. Suaminya soleh, istri. Ya, makanya anaknya untuk mau anaknya sama ibunya. Lu nanti ada di surga, istri di neraka. Karena itu efeknya kepada, makanya kalau kita merasa orang lain itu suami yang baik, adalah suami yang baik. Gak boleh seorang yang baik menikah dengan menzina umpamanya, gak boleh. Efeknya berlaku rumah tangganya pada anak-anaknya, efeknya buruk sekali. Ini kelompok yang pertama, suami yang baik tapi istrinya tidak baik. Yang kedua, istri, itulah Asia dengan Firaun. Firaun itu buruk, tapi istrinya Asia itu. Nanti Firaun di neraka, Asia di surga. Musa alaihissalam tumbuh bagus, suaminya baik, istrinya baik. Itu masalah istri-istri dan Khadijah dengan Aisyah. Suaminya akan ada di surga. Masalah yang suaminya buruk, istrinya buruk, itulah wamratuhu hammalatal hatab. Buat bakar suaminya coba. Sembarang Muslim. Tungkal mar'atu arba'. Nikahin fak. Ya, limaliha, wali jamaliha, wali nasabiha. Memilih istri, perhatikan itu hal. Karena faktor harta, cantik, agamanya, kan. Makanya Al-Khwarizmi, seorang pencetus oleh keturunan. Kalau selesai urusan keturunan itu, agama satu. Kalau orang menikah, memilih calon istrinya, pertimbangannya dia cantik, dia kaya, dia terhormat,
Ya, agamanya bagus, dia hafal Quran, masya Allah. Tapi dia cantik, dia kaya, dia apa? Terhormat. Itu apa dan bagaimana cara Taliban bernegosiasi dengan Amerika? Saya ngikuti itu. Apa dan bagaimana cara Taliban bernegosiasi dengan Amerika? Amerika ini negara superpower. Semuanya punya. Tapi Taliban dengan tegas mengatakan, bagi kami yang terpenting agama. Bukan nyawa, bukan harta, bukan yang lainnya. Agama. Kalian ingin jaga agama kami? Begitu tegasnya itu. Luar biasa. Perang M16 luar biasa. Bodinya terbesar sepanjang sejarah umat Taliban. Kalian apa? Tegar memegang agamanya. Itu Allah tunjukkan. Kalau kita mau tegar, mau menang, pegangin agamamu. Itu ayatnya itu. Arahkan kamu di atas agama ini. Bukan di atas keturunan kita yang lainnya itu. Itu agama nomor berarti ya arah atas insting. Apa kita memenuhi itu, maka bahagialah. Basic needs of human being, kebutuhan dasar manusia. Kita bisa memenuhi kebutuhan dasar itu, artinya bahagia. The duties of human being, ya. Hidupnya ya, semuanya milik kelas. Kelas sudah itu. Ini harus yakin dengan agamanya, mengatakan ya, Islam bisa mengalahkan dua superpower, Pak. Kekuatan yang memadai. Orangnya sederhana, pakai surban, pakai apa? Bisa mengalahkan manusia. Ini suatu kemuliaan yang Allah tunjukkan kita. Iman tidak bisa dikalahkan oleh materi-materi itu, oleh kecanggihan-kecanggihan senjata itu. Karena itu kita semakin tambah mantap sekalian. Fitting atau naluri ini tiga pondasi.
kita penuhin itu, maka kita pasti akan bahagia. Yang pertama adalah hablum kepada Allah. Posisikan kita sebagai hamba Allah. Jangan kita mengelabui Allah, mau menipu Allah seperti orang-orang munafik itu. Memutus hubungan dengan Allah seperti orang kafir itu. Orang muslim kepada Allah harus bagus. Salatnya, puasanya, termasuk seluruh kehidupannya harus selalu dikaitkan sama Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu Allah sebut dua. Katakan salatku, kurbanku, mati dan hidupku hanya untuk Allah. Dan itu harus kita tanamkan dalam kita, semua komponen dalam rumah tangga kita harus ditanam itu. Apalagi bapak-bapak kita semua sebagai tanggung jawab rumah tangga kan. Tanggung jawab rumah tangga, didik istrimu untuk selalu dekat sama Allah. Didik anak-anakmu selalu dekat sama Allah. Sebenarnya Pak, hakikat pendidikan itu cuma cukup satu. Bangun kesadaran pada anakmu supaya dia tanggung jawab kepada Allah. Waktu sholat jawab ketika azan dia sholat. Sama dia, jangan kamu makan kecuali halal, jangan kamu minum kecuali halal, jangan kamu konsumsi kecuali halal, jangan kamu sentuh sesuatu yang haram. Mana perintah, mana larangannya tinggalkan. Munculkan kesadaran pada diri anak untuk taat kepada Allah. Itu muncul, berarti kamu telah berhasil mendidik anakmu. Tapi kalau kemudian anakmu masukkan pesantren, bangun, berarti muncul rasa takut kepada Allah. Makanya harus bangun, ayo bangun masjid, bangun. Kamu muncul tanggung jawab. Makan sembarangan, perilakunya gak karu-karuan. Pendidikan itu rasa tanggung jawab anak didik itu kepada Allah SWT. Baru nanti urusan dunia, ini kedua. Poin yang kedua ini itu adalah hubbul hayat. Kita kebutuhan dunia. Kalau minum dia, kalau ngantor tidur dia. Yang masalah tidur waktu pengajian, ini masalah. Ya, tidur waktu sekolah, nggak masalah itu kan? Masalah itu. Ya, waktu tidurlah tempat tidur sana. Waktu menikahlah. Kalau supaya nggak kehujanan, maka berteduhlah. Sandang, pangan, papan. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Dari mulai yang layak sampai kepada yang luxury. Nah, silakan saja menikmati selama halal. Silakan dinikmatin itu. Ya. Nah ini hidup ini adalah nomor 2. Sementara banyak orang ini nomor 1. Makanya Nabi Muhammad ketika hijrah Madinah dibangun pertama apa? Masjid dulu Pak. Sementara kita jauh ke Bekasi, dari Bekasi yang kita bangun apa? Rumah dulu. Karena orientasi hidup. Ya, makanya kita koreksi itu. Prioritas hidup kita hubungan kepada Allah. Baru yang kedua, mencari hidup dari mulai yang layak sampai kepada yang apa? Luxury. Silakan saja. Selama itu halal. Ya. Nah, yang ketiga, ini masalah yang ketiga yang penting. Apa itu? Membangun rumah tangga. Hubungan pasangan suami istri. Silakan Anda hubungan dengan Allah, putuskan sendiri. Silakan Anda mencari hidup, putuskan sendiri. Tapi urusan yang ketiga nggak bisa sendiri. Harus ada pasangannya. Sebab orang yang tidak punya pasangan berarti hidupnya siang terus gak ada malamnya. Perlu dia punya pasangan. Ya. Makanya Nabi Yusuf AS
dalam ayat yang keempat surat Yusuf mengatakan, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aitu min sajidin. Wahai ayahku, aku telah melihat dalam mimpiku 11 bintang, bulan dan matahari. Bintang itu, 11 bintang itu saudara-saudaranya. Ya, saudara itu seperti bintang. Ya, dia menghias, dia menjadi petunjuk, dan dia menjadi pembela. Itu arti saudara itu. Sementara bulan itu siapa? Ibu. Perempuan itu seperti bulan. Ya, dia nyala ketika malam. Itu perempuan, istri. Dan matahari itulah suami. Makanya pagi bergerak mencari nafkah, maghrib sudah pulang. Ya, matahari tenggelam, muncullah bulan. Indah sekali. Ya, makanya hidupnya kita selama harmoni antara matahari dan bulan ini, maka harmonilah kehidupan ini. Begitulah rumah tangga. Kalau suami bergerak maghrib pulang, kemudian bertugas di waktu malam, maka indahlah hidup itu. Karena itu berkawikum antara suami dan istri, itulah yang menjadikan rumah tangga itu indah. Seperti indahnya matahari dan bulan yang seimbang antara peredaran keduanya. Karena itu yang ketiga ini yang sedang kita bahas ini adalah bagaimana ketahanan rumah tangga itu tetap terjaga meskipun sedang ada pandemi di hadapan kita itu. Rumah tangga kita harus utuh. Jangan sampai ada kegoncangan, jangan sampai ada masalah. Kamu jaga rumah tanggamu. Yang keenam, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum alaikum nara wa quduha an-nas wal hijarah fiha qadun shidadun la ya'suna ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, wahai orang beriman, jaga istri, jaga keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang bengis. Mereka akan mengerjakan apa diperintahkan dan mereka tidak pernah melanggar Allah SWT. Makanya Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini, ay alimu, ibu, didik istri dan anakmu itu, arahkan istri dan anakmu itu. Makanya baca bapak-bapak hanya merasa menafkahi saja kepada istrinya, kepada anaknya. Yang penting kalau sudah saya nafkahin, saya bikinkan rumah, fasilitas, gak cukup. Kamu harus mendidik anak istrimu supaya mereka mengenal Allah, supaya mereka bertanggung jawab dalam hidupnya kepada Allah. Jangan sampai kurang sama. Mempunyai kesadaran bukan hanya sebatas menafkahi dari sisi materi, tapi lebih daripada itu yang terpenting adalah mendidik mereka itu. Alimuhum wa adibuhum, ajar mereka, didik adab mereka itu supaya itu berkali-kali yang oleh Allah diungkapkan dalam surat An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja wa ja'ala min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-thayyibat afa bil batil yu'minun wa bil batil yakfurun. Ya, surat Allah mengatakan, Allah jadikan dari dapat istri, dapat suami dari pasangan
Berarti Allah mengendaki rumah tangga kita memanjang sampai anak-anak dan cucu-cucu itu. Dan Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Makanya gak usah terlalu khawatir dengan rezeki kita. Gak usah terlalu khawatir dengan rezeki anak-anak kita. Allah yang pemberi rezeki itu. Kita hanya bergerak mencari. Allah yang memberikan semua kemudahan itu. Ya. Karena itu barakallahu, jangan sampai kalian ingkar terhadap yang Allah berikan. Ya. Jangan sampai kemudian terbalik. Kita mengikuti kehendak setan, tetapi kemudian mengabaikan kehendak Allah SWT. Karena itu bagaimana mengendalikan rumah tangga kita. Duniawi bakatnya itu. Cari bakat itu mulailah keluar kemana bakatnya jadi ulama atau insinyur, ya, jadi yang mana ya, arahkan anakmu untuk mengembangkan bakat. Insya Allah anak kita hakikat manusia itu sekali lagi orang hidup yang tidak ingin bahagia. Semua kita ingin bahagia. Jangan lupa, kebahagiaanmu bukan ada pada materi. Kebahagiaan kita ada pada apa, Pak? Surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya, kata Allah, kalau kamu ingin bahagia, katakan Muhammad kepada mereka. Ya, dengan karunia Allah itulah Islam. Islam inilah yang menjadi jalan kebahagiaan kita. Jangan berharap Anda akan bahagia tanpa Islam. Pasti menderita. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Thaha 120. Siapa yang hidupnya pasti akan senang. Dan nanti di akhirat mereka akan berpiring dalam keadaan mudah. Rugi banget. Bisa sekali. Banyak orang tidak dimakan. Muslimun, jangan kamu mati. Kamu berada Islam. Karena itu katakan yang paling mahal. Kedua apa? Wa birahmatihi, yaitu dengan rahmatnya, yakni Al-Quran. Dua itu Pak, kebahagiaan kita Pak. Islam dan Al-Quran ini. Makanya jangan pernah jauh dari Al-Quran. Jangan ada hari tidak baca Quran. Karena disitulah letak kebahagiaanmu. Ya, dan itu semua Islam dan Quranmu itu hebat dari kekayaan yang dikumpulkan oleh manusia itu. Itu saja yang perlu diingatkan. Makanya pegangin itu fitrah kita, berpegang dengan hubungan kepada Allah, mengelola hidup dengan sebaik-baiknya, dan mengelola rumah tangga seutuh-utuhnya. Kalau bisa bikin kesepakatan antara suami istri sehidup sesurga. Ya, bikin kesepakatan itu dulu, sehidup sesurga. Karena Allah menyebutkan begitu Pak. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 70, Allah katakan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuk surga kamu bersama dengan pasanganmu. Ya, untuk senang di sana. Jangan seperti itu. Ada ibu bilang nih, Pak Ustaz, di surga bapak-bapak dapat bidadari. Ibu-ibu dapat apa Ustaz? Saya tanya sama ibu itu. Lah ibu ketemu sama suaminya di surga? Enggak bos. Biasa saja.
Kecewa sama suaminya tuh. Jangan kayak gini nih suami istri itu. Makanya harus apa? Punya kesepakatan sehidup sesurga. Surga Allah tetapkan nanti akan apa? Berpasangan. Ya, semoga kita terus menjaga asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum.